Satu ayat pembuka barokah dari langit dan bumi. Ayat ini sangat ditakuti para pejabat di negeri ini saat ini. Mudah-mudahan di masa-masa mendatang, mayoritas para pejabat di negeri ini sangat cinta dan juga melaksanakan satu ayat ini, yaitu satu ayat di dalam surat Al-A'raf, tepatnya ayat yang ke-96. Ayat ini sangat ampuh sebagai pembuka barokah datang dari langit dan bumi, sehingga penduduk di suatu negeri akan menjadi makmur, melimpah keberkahan dari langit dan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa ada satu ayat di dalam Al-Quranul Karim yang fadilahnya sungguh luar biasa. Salah satu fadilahnya yaitu pembuka barokah. Yang namanya barokah itu jauh di atasnya manfaat. Segala sesuatu yang manfaat belum tentu barokah, tetapi segala sesuatu yang barokah sudah pasti manfaat. Lalu apakah perbedaan antara barokah dan manfaat? Bisa kita berikan contoh sederhana. Harta yang didapatkan dari hasil mencuri atau dari hasil korupsi, harta semacam itu manfaat untuk dirinya, untuk teman-temannya, untuk keluarganya. Harta yang didapat dari hasil mencuri atau korupsi bisa untuk senang-senang, manfaat. Bisa untuk memanggil teman-temannya makan-makan, manfaat untuk dia dan teman-temannya, keluarganya. Tetapi pertanyaannya, apakah harta semacam itu barokah? Bisa dijawab sendiri. Harta yang didapat dari hasil mencuri dan korupsi, apakah barokah? Seluruh jamaah bisa menjawabnya melalui kolom komentar. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang barokah. Barokah itu ziyadatun fil khairi, akan tambah di dalam kebaikannya. Harta yang barokah manfaat di mana-mana dan menjadikan maslahat. Menjadikan maslahat menyebabkan orang yang memiliki harta tersebut semakin dekat kepada Allah. Sedangkan harta yang tidak barokah, mungkin hartanya banyak melimpah ruah, tetapi justru menjauhkan diri dari Allah. Itu adalah ciri-ciri harta yang tidak barokah. Hartanya banyak tetapi menyebabkan dia jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh daripada agama. Sedangkan harta yang barokah awalnya sedikit tetapi bertambah banyak dan mendekatkan diri kepada Allah, menyebabkan orang-orang yang memakai harta itu semakin dekat dirinya kepada Allah Jalla Jalaluh. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96, ini sebagai pembuka barokah. Pembuka barokah yang datang dari langit dan bumi. Qala Allah Jalla Jalaluhu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Walau anna ahlal qura, kalau seandainya sesungguhnya penduduk qura jamak dari qaryah,
Qaryatun artinya desa. Kalau seandainya penduduk suatu desa kalau banyak berarti menjadi suatu kota atau negeri atau negara. Kalau seandainya penduduk suatu negeri, suatu negara amanu yaitu beriman oleh mereka ahlul qura, wattaqau dan bertakwa oleh mereka. Ini syarat kalau ingin lafatahna alaihim barakat, lafatahna maka sungguh akan membuka oleh kami kata Allah alaihim kepada mereka barakatin pada keberkahan minas samai daripada langit wal ardi dan bumi. Kalau seandainya penduduk suatu negeri, suatu desa syaratnya beriman dan juga bertakwa. Iman dan takwa. Nah, syaratnya takwa adalah menggunakan Al-Quranul Karim. Syaratnya bertakwa. Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat-ayat yang pertama sudah jelas dinyatakan oleh Allah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang ingin bertakwa. Sehingga syaratnya kalau ingin bertakwa gunakanlah Al-Quranul Karim. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa menggunakan Al-Quranul Karim sedangkan kita membacanya saja masih belum bisa, apalagi kita memahami tentang maknanya, artinya. Ini kan menjadi PR besar. Ini sebenarnya menjadi tugas, tanggung jawab, kewajiban pemerintah, para pejabat di negeri ini untuk mendidik rakyatnya menguasai Al-Quran. Nah, pertanyaannya, lalu pejabatnya saja membaca Al-Quran tidak becus, pemimpin-pemimpinnya membaca Al-Quran aja ketakutan. Jangankan membaca Al-Quran, mengucapkan lafaz Allah, lafzul jalalah Allah, mereka rata-rata membacanya Allah dan seterusnya. Baru membaca lafzul jalalah Allah saja belum bisa. Lalu bagaimana bisa mereka membaca Al-Quran dengan fasih dan benar? Lalu bagaimana bisa mereka mengamalkan isi Al-Quran? Mengamalkan isi Al-Quran harus tahu dan paham tentang makna di dalamnya. Sehingga ini membutuhkan suatu program yang sangat besar dan harus dijalankan secara serius dan sungguh-sungguh. Setiap RT harus ada guru ngaji digaji oleh pemerintah. Setiap RT harus ada guru yang mengajarkan sholat yang digaji oleh pemerintah. Nah, bagaimana pemerintah memiliki program seperti ini? Mereka hanya mikir bagaimana partainya menang. Mereka bisa menumpuk kekayaan diri mereka sendiri dan keluarganya serta kolega-koleganya. Setiap menjelang pemilu, mereka ribut membahas tentang undang-undang pemilu. Rakyat hanya dijadikan sebagai pemanis bibir belaka. Nggak ada program bagaimana rakyat bisa pandai baca Al-Quran. Boro-boro program rakyat pandai baca Al-Quran. Lawang sistem pendidikan kita sekarang mulai dari pagi sampai sore, anak-anak pulang-pulang sudah lelah, capek, loyo, sudah gak sempat ngaji. Seolah-olah bangsa ini ingin menjauhkan anak-anaknya dari Al-Quran. Ini bagaimana negeri bisa menjadi barokah yang datang dari langit dan bumi. Inilah satu ayat yang saat ini ditakuti oleh mayoritas pejabat di negeri ini. Semoga mayoritas para pejabat di negeri ini di masa depan akan cinta dan bangga serta senang mengamalkan satu ayat ini. Amin, 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 Allahumma amin.